Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi sebenarnya kita perlu mensyukuri nikmat yang diberikan kepada Tuhan kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan untuk mengawali proses atau menghadiri proses pembelajaran ilmu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh ya? Jadi silakan ketua kelas pimpin dulu doanya. Ayo. Jadi kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sudah selesai. Kira-kira ada yang tahu fungsi atau inti dari berdoa? Apa gunanya kita berdoa? Supaya Agar ilmu yang kita dapatkan itu menjadi berkah dan supaya kita diberikan kemudahan, iya kan? Nah, sebelum mulai pembelajaran, saya cek dulu kehadiran. Ketua kelas berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, berikan aplaus dulu. Nah, sekarang silakan kalian berdiri dulu. Ayo berdiri. Nah, lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Itu kan bisa mengganggu proses pembelajaran, ya kan? Nah, silakan kumpul dulu sampahnya, dibuang di luar. Ayo nak, yang ada kertas silakan dikumpul dulu. Ayo, ayo, ayo. Nah, untuk meningkatkan semangat kita dalam belajar, kita bangkitkan semangat dulu ya. Semangat pagi. Kurang semangat, semangat pagi. Terima kasih selalu. Nah, untuk kelas 10, nah kira-kira ada yang masih ingat tidak materi minggu kemarin tentang apa? Oke, silakan. Ayo. Materi minggu kemarin tentang apa, nak? Tentang tektonisme. Tentang tektonisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Ada yang bisa kasih jelaskan sama saya apa sih itu tektonisme? Ada? Oke, silakan. tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi secara mendatar atau vertikal. Bagus sekali, berikan aplaus dulu. Itu tektonisme perubahan letak lapisan kulit. Nah, sekarang ada yang masih ingat nggak pengaruh dari tektonisme itu terhadap kehidupan? Ada? Ada, silakan angkat tangan. Ayo, kau silakan. Ayo. Ada dua, Ya, dampak positif dan dampak negatif. dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa? Ya, silakan. Dampak positifnya yaitu menemukan kantong-kantong oil atau gas alam yang berfungsi untuk sumber daya manusia. Yang berfungsi sebagai sumber daya Manusia. itu dampak Positif. positifnya. Nah, ada yang tahu dampak negatif dari tektonisme? Oke, silakan. Kau dulu. Ayo. Bencana alam seperti gempa dan tanah longsor. Bencana alam seperti gempa dan Tanah tanah longsor. longsor. Nah, itu dampak negatif dan dampak positif dari tektonisme. Jadi itu pengaruhnya. Jadi kalau
Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa tektonisme dan vulkanisme itu sama-sama tenaga endogen. Nah, apa itu tenaga endogen? Tenaga berasal dari dalam bumi. Jadi tektonisme dan vulkanisme itu sama-sama tenaga endogen. Nah, untuk pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik model pembelajaran problem based learning. Kalian diharapkan dapat mengagumi yang pertama, mengagumi kebesaran Sang Pencipta dan mensyukuri ciptaannya, terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, kalian diharapkan dapat membandingkan tipe-tipe letusan gunung api di Indonesia. Jadi ketika kalian belajar ini, setelah kalian belajar ini, kalian mampu membandingkan tipe-tipe letusan gunung api di Indonesia. Kemudian yang berikut, kalian mampu menganalisis pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Jadi kalian mampu menganalisis pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat bagan atau skema tentang penanggulangan bencana letusan gunung api. Sampai situ paham nah? Paham? Nah, sekarang saya akan putarkan video. Diperhatikan baik-baik videonya. Nantinya kalian akan saya mintakan tanggapan tentang video yang akan saya putar. Oke? Saudara-saudara, Anda menyaksikan Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen, terpercaya. Bersama saya Aiman Wicaksono. Dan saya Liviana Charlisa. Saudara, informasi pertama kami awali tentang letusan Gunung Sinabung di Karo, Sumatera Utara. Letusan Gunung Sinabung dengan tinggi kolom mencapai 5.000 meter atau 5 km terjadi pagi tadi pukul 8:54 waktu Indonesia Barat. Suara gemuruh yang besar terdengar saat Sinabung meletus. Warga yang berada 15 km dari puncak Gunung Sinabung mengaku bisa mendengar gemuruh Sinabung dengan jelas. Warga di Kabupaten Karo merekam detik-detik letusan Gunung Sinabung. Mereka menilai letusan kali ini termasuk yang paling besar. Meski demikian, terlihat warga masih menjalankan aktivitas seperti biasanya. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter atau 5 km. PVMBG mengaku alat deteksi mereka sempat tidak berfungsi akibat letusan besar ini. Sebaran awan mengarah hingga 5 km ke arah selatan dan 3,5 km ke arah timur dan tenggara. Ini adalah kondisi di wilayah Kecamatan Tiganderket dan Payung sekitar pukul 9.30 pagi tadi pasca Sinabung meletus. Dua wilayah ini gelap gulita karena tertutup abu Sinabung. Kendaraan harus melewati abu tebal untuk melintas di kecamatan ini. Selama ini jarak yang paling lama sehingga menyebabkan banyak masyarakat rumah. Hingga Senin sore, BPBD Kabupaten Karo masih memeriksa sejumlah zona merah yang terdampak erupsi Sinabung. BPBD ingin memastikan warga tak berada di zona bahaya. BPBD juga meminta warga menjauhi zona merah.
letusan kali ini tergolong besar. Asupan uji memang ini sudah ditetapkan zona merah. Jadi sepanjang sampai detik ini, sepanjang zona merah kita patuhi, ya mudah-mudahan warga kita masih aman dari segi jiwa ya. Jadi ini sudah kita kembali himbau semua untuk keluar, karena selama ini terus terang pantauan juga ada juga yang masuk ke zona merah melalui jalan jalur tikus. Ada beberapa, tetapi untuk ini kita ingatkan kembali dan segera kita Saudara, Anda menyaksikan Baik, itu tadi tentang video pembelajaran. Nah, kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat nggak tentang video tadi? Ada? Kira-kira video tadi itu tentang apa? Ada yang bisa memberikan pendapat? Video tadi itu tentang apa? Permasalahan tentang apa sih yang video tadi itu? Ada yang bisa? Oke, silakan. Letusan gunung di Sumatera. Letusan gunung, Di Sumatera Utara. letusan gunung Sinabung di Sumatera Utara. Bagus. Oke, Siti dapat poin ya. Jadi jangan takut-takut untuk menjawab. Jadi ketika kalian menjawab, maka di situ kalian akan dapat poin. Paham? Ya. Ada pendapat lain tentang video tadi? Ada? Nah, kira-kira video tadi itu menjelaskan tentang apa? Erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Nah, dampak dari erupsi tadi apa? Ada yang bisa sebutkan? Apa dampak dari erupsi tadi ke masyarakat? Ada tidak? Jalanan terlihat gelap gulita sehingga mengakibatkan kendaraan harus macet dan tidak lancar. Bagus sekali ya, berikan aplaus dulu. Jadi akibat dari abu vulkanik tadi sehingga menghalangi pandangan, iya kan? Sehingga apa namanya? Kaca mobil tadi terhalang oleh abu vulkanik sehingga jalannya dari mobil itu tidak lancar. Paham sampai situ? Ya. Paham? Ya. Betul paham? Ya. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab tidak? Mengapa di negara kita, negara Indonesia itu banyak terdapat gunung api? Karena negara Oke, angkat tangan Anda, sebutkan nama, silakan. Karena negara kita negara kepulauan banyak terdapat lempeng atau lempeng tektonik. Lempeng tektonik, bagus sekali. 100 lagi buat Siti. Jadi, kenapa negara kita, negara Indonesia itu banyak terdapat gunung api? Pertama, negara kita Indonesia itu ada 3 lempeng tektonik. Ada yang masih ingat? Lempeng tektonik yang pertama apa? Lempeng Indo-Australia, bagus. Kemudian yang kedua lempeng Eurasia. Yang terakhir lempeng Pasifik. Nah, kenapa negara kita banyak terdapat gunung api? Karena di negara kita terdapat 3 lempeng tektonik yang saling bertumbukan atau bertabrakan. Nah, biasanya aktivitas vulkanisme itu ada di zona tumbukan. Ada di zona tumbukan, di zona konvergen itu. Ketika salah satu lempeng menunjang ke bawah, maka itu dinamakan zona subduksi. Nah, biasanya di zona subduksi itu terdapat aktivitas atau akan terdapat aktivitas vulkanisme sehingga menyebabkan munculnya gunung atau gunung. Sampai situ paham? Paham? Oke. Nah, sekarang kalian akan saya bagikan LKPD, tapi sebelum saya membagikan LKPD, ini kan minggu lalu sudah dibagi kelompok kan? Ya. Ya kan? Coba angkat tangan mana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, sekarang kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sebelah, kelompok 4 di sebelah. Oke, silakan menyesuaikan.
Kelompok 4. Ada yang lagi LKPD-nya? Ada? Ada? LKPD-nya pas di tiap kelompok. Ada yang kelebihan LKPD atau ada yang kekurangan LKPD? Tidak ada ya? Pas ya? Jadi sekarang perhatikan. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, saya kasih tunjuk dulu bahwa di dalam LKPD ada permasalahan yang harus kalian selesaikan. Paham? Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Waktunya 20 menit dari sekarang. Silakan. Ya, silakan tulis nama kelompoknya di sini. Kelas 10 MIPA 3 ini ya? Ya, tulis nama kelas 10 MIPA 3, kelompoknya kelompok berapa, terus anggota kelompoknya di bawah. Ada pertanyaan lagi? Jelas semua? Jadi untuk presentasinya, perhatikan dulu. Untuk presentasinya saya akan tunjuk kelompok yang presentasi, tidak semua kelompok presentasi. Jadi ketika kelompok 1 yang presentasi, kelompok 2, 3, dan 4 itu wajib menanggapi, wajib memberikan pendapat dan pertanyaan. Kalau misalnya jawabannya hampir-hampir mirip, nah itu jawabannya ditambahkan. Nah kalau misalnya jawabannya berbeda, itu langsung di paham? Silakan dikerjakan. Tidak ada. Untuk mendapatkan jalur kenapa betul? Yang melihat dulu tentang itu ada 3 kan? Dari Indonesia, dari Malaysia, Pasifik dengan Australia. Kelompok 2. Kelompok 2 ada masalah? Tidak ada. Ada pertanyaan atau ada masalah tentang tata cara pengisian? Ini bahan ajarnya, ini ada bukunya. Kalau misalnya kalian tidak dapat jawabannya di mana aja, silakan share di. Langsung jawab saja di sini, tidak apa-apa. Nah, coba lihat ini. Ini untuk suara nomor 1 mengapa kalau Kalimantan yang tidak terjawab. Ketika kalian mencari informasi, dia tidak akan. Kita cari dulu dia penjelasan tidak ada yang tertulis. Kalimantan itu berarti Indonesia kan? Dia sini di Australia, di Pasifik. Dan ketika itu ada jalur. Kenapa Kalimantan jauh lebih mati?
untuk saat ini belum ada bagus ini kelompok satu yang hebat orangnya berarti sudah kami. Kelompok 4 ada pertanyaan. Belum ada. Ya. Kalau yang nomor satunya coba deh. Kesalahan. Nomor satu. Yang soal diskusi nomor satu. Nah, ini soal diskusi. Kenapa Kalimantan tidak terlalu berat? Ya kan? Ya. Ketika kalian cari di internet, tidak dapat jawabannya di mana? Kalau kita tidak dapat jawabannya di mana? Kita cari di mana? Cari di internet. Cara mencarinya gampang sebenarnya. Cek dulu tidak dapat Indonesia itu apa? Ya kan? Jadi ketika kalian jalan itu, lihat jalurnya. Ketika kalian lihat jalurnya, pasti kalian dapat jalan kenapa di Kalimantan tidak terdapat. Paham habis itu kan? Ya. Jadi bukan cari di internet, kenapa tidak terdapat jalan itu? Tidak berpikir, tidak cari, tidak mengatakan itu. Jadi kita sudah ini jalurnya juga begini. Oke? Soal nomor 2. Apakah ada keterkaitan antara erupsi yang satu dengan erupsi yang lain? Nah, biasanya seperti ini. Ketika terjadi erupsi gunung Merapi misalnya, 1-2 bulan kemudian terjadi erupsi juga di gunung-gunung Merapi yang lain. Namun menurut kalian ada keterkaitan atau tidak? Kalau misalnya ada, jelas rasanya ada. Ada Pak, silahkan tulis rasanya di situ. Ada keterkaitan jelas. Oke? Kalau misalnya bilang tidak ada, rasanya ada. Oke? Nomor 3, apa yang harus dilakukan ketika tinggal di wilayah gunung api? Ini yang kita lakukan ketika tinggal di wilayah gunung api, mulai. Tidak kan? Karena negara kita kan negara yang terbanyak gunung api di dunia, negara Indonesia. Jadi rawan akan erupsi. Iya kan? Mana akan kita lakukan ketika tinggal di wilayah seperti ini? Kaitan alam. Ya. Atau misalnya kalau migrasi ke luar negeri, tidak kan? Yang ini berdasarkan perhatian permasalahan yang terjadi. Masalah yang terjadi. Ini kan? Ya. Masalah yang terjadi. Uraikanlah penyebab terjadinya letusan gunung api Lokon. Kalau misalnya yang ketiga, berdasarkan artikel di atas, jelaskan tipe letusan dari gunung itu. Jadi ketika kalian mencari tipenya, kalian lihat dulu di sini. Ini meledak tidak? Ini erupsinya bagaimana? Kemudian kalian cocokkan di agar coba lihat kanan. Ada tipenya di sini. Kamu dengar? Tipe hawa contoh misalnya terjadi karena lava yang keluar dari kawah sangat cair sehingga mudah mengalir ke sekitar air. Sekitar lava yang sangat cair itu kan tipe hawa kan? Kemudian ada tipe-tipe yang lain. Jadi misalnya kalian pilih tipe Merapi, ternyata gunung ini tipe Merapi. Alasan apa cocok tidak dengan penjelasan yang kalian pilih? Lanjut ya? Iya di sini saja, tapi kasih ini pendek-pendek. Kalau boleh sih malah. Jawabannya langsung diisi. Ya. 10 menit lagi. Ada yang kaitan kasus
Berdasarkan artikel di atas jelaskan tipe letusan Gunung Oak. Cara mencari tipe letusan kalian cari di sini. Ini karakteristiknya bagaimana? Menurut suara kah, letak magmanya dangkal, dapur magmanya dangkal, magmanya cair atau encer. Kemudian kalian sesuaikan dengan yang di sini. Ini tipe yang saya masuk. Ini masuk tipe A. Nah, jadi gunung Oak itu masuk tipe apa dia? Kalau misalnya kalian pilih tipe Hawaii, ini misalnya kalian pilih tipe Hawaii. Tipe Hawaii itu apa? Terjadi karena lava yang keluar dari keluasan cair sehingga mudah mengalir ke sebelah arah. Contohnya gunung Lawu, tidak ada tipe ini. Ya kan? Kalian cari tipe Stromboli misalnya. Waktu tenggang waktu yang hampir sama dengan Stromboli dan waktunya waktu letusannya 12 menit. Jadi setiap 12 menit terjadi letusan. Tipe Lawu setiap 12 menit terjadi letusan atau tidak? Tidak kan? Itu cukup. Lanjut ke tipe vulkan. Oke? Nah. Ini berbagi supaya tidak susah ya. Karena ini kasur pasang ya? Ibu? Akbar. Sudah. Sementara. Sudah dapat tipe letusan. Gunung Oak pun termasuk tipe letusan. Coba aku bagi kira analisis tipe letusan. Coba aja tipe letusan. Ada berapa tipe letusan? Tipe Hawaii, tipe vulkan, iya kan? Ada tipe Saint Vincent, tipe Stromboli. Di tipe-tipe itu, contoh misalnya tipe Hawaii, magmanya encer, dapur magmanya dangkal, dia tidak terjadi erupsi eksplosif misalnya. Cocok tidak dengan fenomena gunung Oak? Jadi kita cari keterkaitan tipe. Jadi bukan baru saya pilih tipe Hawaii. Tidak simpel dengan apa komunikasi di sini. Memang letusan gunung Oak bagaimana? Keras tidak? Membuat masyarakat takut tidak? Iya kan? Cari ciri-cirinya di situ. Oke? Saya balik ke sudah selesai. Gimana Siti Adit? Ya? Asriani. Siska. Gimana kelompok 1?
sembarang kan? Bagaimana Wahyu? Tidak sembarang kan? Itu seperti itu. Oke. Gimana itu lagi? Ya, ya. Pendeteksi apa? Soalnya harus rinci. Kalau pendeteksi yang kayak orang lain pendeteksi apa? Sekali apa? Tiga menit lagi. 3 menit lagi. Pernapasan dan jarak pandang yang jarak pandang yang terbatas. Coba tulisannya. Nomor 5. Kelompok berapa? 20. Upaya apa yang dilakukan pemerintah Sulawesi Utara dalam menyikapi erupsi? Ngomong apa? Upaya yang harus dilakukan. Upaya pemerintah setempat harus mitigasi. Di sini dapat tipenya di mana? Ini PPLS. Oke, di sini nomor 5. Tipenya tipe apa di sini?
tidak tentang erupsi? Silakan. Kelompok 1 silakan presentasi. Kelompok 2, 3, dan 4 perhatikan. Ada kewajiban dari kelompok 2, 3, dan 4 menanggapi presentasi dari kelompok 1. Jadi ketika kelompok 1 presentasi, diwajibkan kelompok 2, 3, 4 menanggapi. Kalau ada yang tidak sama silakan. Silakan kelompok 1 menerangkan siapa yang menanggapi presentasinya. Atau saja. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja KPD. Silakan kelompok 1 presentasikan langsung saja. Ayo, Siti, Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang meletusnya gunung yang berada di Sulawesi Utara. Oke, saya akan menjawab soal diskusi yang pertama, yaitu mengapa hanya di Pulau Kalimantan yang tidak terdapat gunung api. Menurut pendapat kami, karena letak Pulau Kalimantan tergolong sangat jauh dari lempeng tektonik Eurasia dan Indo-Australia, sehingga menyebabkan Pulau Kalimantan tidak mempunyai gunung berapi. Yang kedua, apakah ada keterkaitan antara erupsi gunung api yang satu dengan yang lain? Jelaskan. Erupsi gunung berapi yang lain tidak memiliki kaitan dengan gunung lain. Karena negara Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki gunung berapi, sehingga menyebabkan gunung berapi dalam setahun bisa terjadi beberapa gunung mengalami erupsi secara bersamaan. Bahkan erupsi bisa terjadi secara bersamaan itu 5-4. Jadi keterkaitannya dengan gunung yang lain itu tidak ada sama sekali. Bisa dimengerti? Ya. Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan ketika tinggal di wilayah yang terdapat gunung api? Yang pertama, yang paling penting yaitu tetap waspada. Dan yang kedua, jika ada terjadinya jika terjadinya letusan gunung api, kita harus menghindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik, karena abu vulkanik itu sangat berbahaya untuk mesin-mesin dan juga untuk diri manusia. Soal diskusi yang kedua yaitu tentang artikel Gunung Lokon di Sulawesi Utara kemarin meletus. Nomor 1, berdasarkan artikel di atas, permasalahan apa yang terjadi? Yang nomor jawabannya yaitu meletusnya gunung api Lokon di Sulawesi Utara. Yang soal pertanyaan nomor 2, uraikanlah penyebab terjadinya letusan gunung Lokon. Terjadinya letusan di gunung Lokon karena magma yang terkumpul di dasar atau di dapur magma sudah penuh dan akan didorong keluar dari gunung. Itu akan menyebabkan gunung berapi Lokon tersebut meletus. Yang ketiga, berdasarkan artikel di atas, jelaskan tipe letusan dari gunung Lokon. Kami mengambil tipe PL karena tipe tersebut meletusnya seperti jarum suntik dan sehingga menyebabkan gasnya bertambah banyak. Yang keempat, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sekitar gunung Lokon? Dampaknya yaitu warga mengungsi dan menyebabkan warga tidak dapat tinggal di daerah itu lagi karena gas yang dihasilkan oleh abu vulkanik itu sangat besar. Jadi mereka mengungsi sekitar 2 atau sampai 3 hari kalau tergantung lamanya dari abu vulkanik itu. Yang kelima, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah Sulawesi Utara dalam menyikapi erupsi gunung Lokon? Si
sikap pemerintah dalam menyikapi erupsi tersebut, membantu untuk evaluasi dan memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat yang terkena letusan gunung berapi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau kritik dan saran, saya persilakan. Dari kelompok ada yang mau kritik atau saran atau akan menanyakan? Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Oke, ada tidak tanggapan atau kritik terhadap presentase dari kelompok 1 atau tidak sama jawabannya dengan kelompok 1? Ada atau tidak? Ada? Ada? Sama semua? Kalau sama semua, saya cek. Karena ini jadi kewajiban. Ada tambahan? Ya? Ada tambahan? Di kelompok sini ada tambahan? Sama semua? Ini sama. Akhirnya berjumlah. Oke. Ayo. Setelahnya kelompok 3 dan kelompok 4 saya minta pendapat tentang presentasi dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi perbedaan pendapat antara kelompok 1 dan kelompok saya, kelompok 2, yaitu mengenai tipe letusan dari Gunung Lokon. Menurut pendapat kelompok 2, tipe yang ada pada Gunung Lokon tersebut tipe vulkano karena erupsi yang memiliki dampak yang besar. Karakteristik erupsi ini adalah tekanan gas yang besar akibat terjadi sumbatan di saluran vulkano dalam kubah magma yang memicu lontaran material vulkanik yang mengeluarkan material padat seperti bom, abu, lapilli, serta bahan-bahan padat dan lava. Letusan ini didasarkan atas kekuatan erupsi dan kedalaman dapur magmanya. Berikan aplaus untuk yang berani. Berbeda pendapat. Jadi kelompok 2 menyatakan pendapatnya tipenya itu tipe vulkano dengan alasannya tersendiri. Oke, kelompok 3 ada? Oke, silakan. Apa yang beda? Oke, silakan. Baca ke Baiklah, kami dari kelompok 3 terdapat perbedaan pendapat dengan kelompok 1. Menurut kami, tipe penyebab letusan Gunung Lokon, menurut kami letusan tipe Merapi, karena letusan tipe ini mengeluarkan lava kental sehingga menyumbat mulut kawah. Akibatnya tekanan gas menjadi semakin bertambah kuat dan memecahkan sumbatan lava. Sumbatan yang pecah terdorong ke atas dan memecahkan sehingga terlempar keluar. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok 4, ada perbedaan? Ada? Ada, silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 atas nama Rinansyah Erladum. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1 pada soal diskusi 1. Pada nomor 2. Pertanyaannya, apakah ada keterkaitan antara erupsi gunung api yang satu dengan yang lain? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ada keterkaitan karena adanya konektivitas antar ruang, antar lempeng. Sedangkan di kelompok 1 menjawab tidak ada keterkaitan antar
erupsi gunung api yang satu dengan yang lainnya. Kenapa itu? Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Selanjutnya sama jawabannya. Sama jawabannya dengan kelompok 1. Sama? Sama. Untuk jawaban diskusi pertama, jawabannya sama. Kenapa di Pulau Kalimantan tidak terdapat gunung api? Nah, kelompok 1 sudah presentasi. Kelompok 2, jawabannya bagaimana? Karena Kalimantan merupakan bagian perak benua yang stabil dan jauh dari batas lempeng, atau dengan kata lain, Pulau Kalimantan berada di lempeng Eurasia yang menjadikan Pulau Kalimantan tersebut minim terjadi akibat aktivitas tektonik dan vulkanik. Iya, itu kan sama. Ada tambahan-tambahan sedikit. Itu maksud saya. Iya kan? Tambahan sedikit. Dia tidak selebihnya sama. Ada tambahan sedikit. Kelompok 3. Ayo, kelompok 3. Semua sama dengan kelompok 1. Mengapa di Kalimantan tidak terdapat gunung api? Sama jawabannya. Oke. Kemudian yang berikut. Penyebab letusan gunung api Lokon. Sama juga itu? Sama. Karena mungkin dapur magmanya dangkal, ya kan? Magmanya bersifat encer, ya kan? Sama jawabannya. Oke, jadi masalah ya. Kemudian yang berikut, upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Sama juga jawabannya. Nah, ada yang beda dengan kelompok itu. Kelompok 1 sama. Jadi ketika kalian menjadi pemerintah, itu administrasinya kan, apa yang akan kalian lakukan? Bantuan terutama, iya kan? Ketika terjadi erupsi kan? Iya kan? Kemudian membuat jalur evakuasi, itu saya tidak dengar tadi kalau tidak salah. Membuat jalur evakuasi, iya kan? Jadi ketika terjadi erupsi kita harus lari kemana? Iya kan? Kita terjadi erupsi kita tahu lari kemana? Bahaya lagi. Paham kan? Kemudian yang berikut, tipe letusan gunung api Lokon. Di sini tipe Pele, di sini tipe vulkano, di sana tipe Merapi. Ada terjadi perbedaan, ya kan? Ketika kalian menyebutkan tipenya, itu perhatikan magmanya, sifat magmanya. Sifat magmanya bagaimana? Ketika terjadi letusan gunung Lokon, sifat magmanya cocok tidak dengan tipe Pele tadi? Cocok tidak? Jadi sekarang kita evaluasi. Kau pilih tipe vulkano, cocok tidak? Tipe vulkano dengan sifat magmanya dengan gunung Lokon. Kelompok sini, kalian pilih tipe Merapi, cocok tidak tipe magmanya? Dapur magmanya bagaimana? Apakah, nah ini kelompok ini terjadi Merapi, ada sumbatan di LKPD, ada terjadi sumbatan di Gunung Lokon. Penjelasannya ada terjadi sumbatan di Gunung Lokon sehingga terjadi ledakan, letusan, ada? Ada tidak? Jadi ketika terjadi letusan Gunung Lokon kelompok 4, ada tidak sebelum terjadi letusan dia magmanya tersumbat di penjelasan situ? Tidak ada kan? Berarti bisa dipastikan bahwa tipe letusan gunung api itu bisa dikatakan vulkano. Ada, karena vulkano itu ada 3 tipenya lagi. Ada tipe lemahnya, tipe sedangnya, dengan tipe tingginya. Kalau misalnya dia vulkano tipe lemah, dapur magmanya dangkal, sehingga dia tekanan ke atas dia agak kurang. Kalau misalnya tipenya vulkano tipe sedang, dia bisa tekanan ke atasnya bisa tinggi, bisa juga sedang. Kalau misalnya dapur magmanya dalam, otomatis tekanan dihasilkan besar, sangat kuat. Sampai situ paham? Paham? Jadi mengapa di Pulau Kalimantan tidak terdapat gunung api? Karena Pulau Kalimantan jauh dari zona, jauh dari zona tumbukan lempeng, jauh dari zona subduksi. Saya jelaskan tadi bahwa ketika terdapat gunung api, dia pasti dekat dengan zona subduksi, zona tumbukan, iya kan? Nah, kalau kalian lihat itu di Pulau Kalimantan ini jauh sekali dengan zona subduksi.
subduksi di peta itu. Paham? Ya. Jadi kenapa Kalimantan tidak terdapat gunung api? Karena dia jauh dari zona subduksi. Cuma Eurasia, dia Eurasia dengan Indo-Australia, zona subduksi jauh dari Kalimantan. Paham sampai situ? Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman? Aman. Paham? Paham. Mengerti? Oke. Nah sekarang silakan kembali ke tempat duduk semula. Nah, silakan. Dan serta kita dapat mengetahui kenapa Pulau Kalimantan tidak mempunyai gunung berapi, yaitu karena Pulau Kalimantan tidak terdapat lempeng tektonik. Dan juga kita dapat mengetahui tipe-tipe dari letusan gunung berapi seperti tipe vulkanik, tipe gunung berapi, tipe pelet, dan sebagainya. Mungkin hanya itu. Oke, bagus sekali ya. Jadi itu simpulan dari materinya tentang vulkanisme. Jadi vulkanisme itu semua peristiwa yang berkaitan dengan pergerakan magma. Baik yang menuju ke permukaan bumi, tidak sampai ke permukaan bumi ataupun sampai pada permukaan bumi. Nah itu materi kita hari ini. Nah dampaknya bagaimana? Pasti ada dampak negatifnya, pasti juga ada dampak positif. Dan itu berpengaruh pada kehidupan. Dampak negatifnya apa? Longsor, apa lagi? Gempa bumi. Apa lagi? Pemanasan global. Apa lagi? Tsunami. Bagus sekali. Dampak positifnya apa? Ada sisa-sisa minyak. Keluarnya emas dari dasar bumi. Oke, keluarnya logam, iya kan? Atau bahan material karet yang ada di dalam perut bumi dikeluarkan melalui letusan gunung api, kemudian bisa dijadikan tempat rekreasi, iya kan? Dijadikan tempat pendakian, iya kan? Kemudian yang berikut bisa menyuburkan tanaman. Biasa vulkanik itu bisa memang pada dasarnya pertama itu awalnya menggunakan tanaman, tapi tanahnya akan menjadi subur karena banyak terdapat unsur-unsur api. Sampai situ paham nggak? Ya. Paham? Ya. Nah untuk soalnya, ini kalian akan saya kasih tugas. Saya juga sudah kirim di grup WA-nya, grup WA kelas. Yang dicek saja. Ya. Ada tugas 5 nomor. Di situ kalian mengisi soal jawab objektif. Waktunya setengah jam atau 30
hari ini kita belajar tentang vulkanisme. Pertemuan berikutnya kita belajar tentang seisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Akhirnya semua ini tektonisme, ya kan? Vulkanisme, dan seisme. Ada yang menyebut. Jadi trio yang akan kita belajar. Paham sampai sini lah? Oke. Nah, setelah kalian belajar geografi, senang tidak kalian belajar geografi? Senang. Alasannya kenapa kalian katakan senang belajar geografi? Karena kita dapat mengetahui dampak dan buruknya dalam letusan gunung api. Karena kita dapat mengetahui dampak dan dampak positif dan negatifnya tentang letusan gunung api. Karena geografi itu masalah tentang fenomena alam, ya kan? Ya. Alhamdulillah kalau kalian senang belajar geografi, jadi itu tebakan tersembunyi dari sana. Nah, sekarang ketua kelas silakan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Kita pembelajaran hari ini sudah mulai. Oke, terima kasih atas partisipasinya kelas 10 ketiga. Insya Allah kita ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.